Hai teman-teman semuanya, namaku Rahmanur dan ini adalah materi kelompok sosial yang dimulai dengan bab 1 yaitu pengertian dari kelompok sosial itu sendiri. Secara keseluruhan materi ini nanti akan terdiri dari 9 bab. Jadi kalian lebih mudahnya kalau memilih playlist langsung di Unacademy Indonesia. Jadi biar berurutan untuk belajarnya. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelum kita mengerti pengertian dari kelompok sosial, kita baiknya mengerti dulu tujuan untuk mempelajari kelompok sosial dalam sosiologi. Jadi tujuannya adalah untuk mengenal sifat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan sehari-hari, tentunya manusia itu harus melakukan interaksi dan membuat kelompok-kelompok sosial di dalam hidupnya. Walaupun begitu, manusia juga memiliki sifat individualisme. Tapi sifat ini tidak mencegah kita untuk tetap bersosialisasi dengan sesama, karena kita juga memiliki sifat dan juga kebutuhan untuk itu. Kita masuk ke dalam pengertian dasar dari kelompok sosial. Jadi, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain demi memenuhi kebutuhan mendasar di dalam hidup. Dan kelompok ini diciptakan oleh anggota masyarakat. Dan pastinya dalam kelompok itu akan ada interaksi sosial yang menunjukkan berjalannya kelompok sosial tersebut sesuai kebutuhan. Ini adalah pengertian dasar. Nah, tapi beberapa ahli juga mengartikan kelompok sosial sendiri-sendiri. Dan seperti yang sudah familiar dengan kita, yaitu Surjono Sukamto, menurut beliau, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama dan menciptakan hubungan sosial di antara mereka. Kemudian ahli M. McIver and Charles H. Page berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki antar anggota yang saling berhubungan, mempengaruhi dan menimbulkan kesadaran untuk tolong-menolong demi mencapai tujuan bersama. Selain kedua ahli ini, terdapat juga ahli lain yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kelompok sosial, yaitu selanjutnya adalah Horton dan Hunt. Mereka berdua berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki ikatan kebersamaan. Dan ahli terakhir yaitu yang akan kita bahas di sini adalah Robert K. Merton, di mana Robert berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola umum yang telah mapan atau yang telah diaplikasikan. Nah, selain kita membahas mengenai pengertian kelompok sosial, kita juga akan membahas mengenai fungsi dari kelompok sosial secara umum. Yaitu yang pertama, meningkatkan semangat dan produktivitas dalam berkehidupan berkelompok. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri karena memiliki rasa tempat untuk bernaung. Kemudian membentuk kerjasama yang baik demi mencapai tujuan bersama. Memiliki tempat untuk berkeluh kesah, berbagi ide, dan juga mencurahkan isi hati. Dan menjadi sarana diskusi tentang apapun yang dibahas secara bersama-sama. Kemudian juga menjadi pemersatu dari berbagai latar belakang individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan interpersonal skill terutama dalam berinteraksi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang banyak. Dan fungsi kelompok sosial itu juga terbagi menjadi beberapa kategori.
Yang pertama adalah berdasarkan dampaknya. Jadi berdasarkan dampaknya, kelompok sosial itu, fungsi dari kelompok sosial adalah dibagi menjadi fungsi kelompok formal dan fungsi kelompok individual. Fungsi kelompok formal yaitu di mana sarana mengerjakan hal-hal sulit yang berkaitan dan sulit dilakukan oleh individu. Bisa juga disebut sebagai sarana dalam memberikan ide-ide baru atau sebagai solusi masalah yang membutuhkan kreativitas tertentu. Selain itu, fungsi kelompok formal yaitu sebagai lokasi dalam bersosialisasi dan memecahkan keputusan yang sulit ditentukan. Sedangkan untuk fungsi dari kelompok-kelompok individual yaitu kelompok individual ini berkaitan dengan masing-masing individu yang memiliki beraneka ragam kebutuhan. Dan kelompok ini menjadi sumber pemenuhan kebutuhan individu seperti ikatan persahabatan, kasih sayang, dukungan, dan juga perhatian. Dan ini adalah akhir dari pengertian dan juga fungsi dasar kelompok sosial. Nanti di bab kedua kita akan membahas mengenai unsur dan juga syarat dari kelompok sosial. Untuk itu bab 1 ini saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata baik lisan maupun tulisan. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini serta subscribe channel YouTube Unacademy Indonesia. Kita ketemu lagi di bab kedua. Oke, goodbye.